Kalau misalnya aku bisa putar kembali waktu dan ngomong ke diriku di masa lalu, ini 4 hal yang kayaknya bakal aku katakan. Yang pertama, kamu bukanlah kesalahanmu. Dulu masalahku adalah aku banyak masalah. Aku banyak banget melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak aku banggakan. Dan bahkan sebagian dari mereka juga terdokumentasi di internet dan punya jejak digital yang masih beredar. Aku punya banyak banget kesalahan yang juga melibatkan banyak orang lain. Dan menurutku kadang kalau kesalahannya itu cuma melibatkan diriku, itu lebih agak gampang dimaafkannya. Tapi kalau misalnya melibatkan orang lain, itu bakal susah, bakal keputer-puter terus. Dan ini masalah yang sempat kuhadapi dalam waktu yang cukup panjang. Yang terjadi di saat itu adalah aku jadinya tuh ngelihat diriku sebagai masalahnya. Aku menyatukan kesalahanku dengan siapa diriku. Padahal seharusnya kedua itu terpisah. Kalau misalnya aku salah melakukan sesuatu, maka aku harus pisahkan dulu aksi dan identitas dirikunya. Yang aksi emang salah dan jangan diulangin lagi, tapi jangan sampai kesalahan tadi tuh kita manifestasikan ke dalam identitas diri kita, ke identitas diriku, yang mana jadinya aku kayak memikir aku tuh adalah kesalahanku. Dan ini yang menurutku sering ku perhatikan juga banyak teman-temanku waktu SMP dulu, yang dimana mereka aslinya sebenarnya diem-diem dan baik-baik aja, terus membuat suatu kesalahan, terus guru atau orang tuanya marah banget, terus akhirnya mereka jadi dicap dengan kesalahan tadi. Jadi yang terjadi adalah daripada mereka kayak kembali ke jalan yang benar, mereka malah kayak mengadopsi secara full, secara kayak menyeluruh gitu identitas baru tadi yang merupakan suatu kesalahan yang mereka buat, tapi sekarang semua orang ngecap mereka dengan itu. Misalnya ada suatu anak yang diem-diem aja, baik-baik aja, terus mereka lihat teman-teman sekelasnya tuh pada suka bolos sekolah. Anak ini sebenarnya nggak tertarik ke sana, tapi mungkin suatu hari dia emang lagi agak capek aja. Di suatu hari akhirnya dia juga ikut bolos. Dan kebetulan di hari tersebut gurunya lagi melakukan semacam razia atau kayak semacam cek gitulah yang kemudian nanti akan dihukum. Ternyata ketahuan si anak yang rajin ini, ternyata dia ikut juga bolos dengan teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya karena dia lagi apes aja di saat itu ada razia, dia ikut dihukum. Dia yang sebenarnya mungkin emang lagi capek aja saat itu dan kayak ada pengecualian di saat ini, dia ikut dihukum, taruh di depan lapangan upacara sama teman-temannya. Kelas berikutnya dia langsung disinggung-singgung atau disindir sama guru-gurunya, dan pada akhirnya daripada dia kembali lagi ke identitas yang lamanya tadi, yang sebelum pengecualian ini dibuat, dia mengadopsi secara full identitas barunya, yaitu adalah si anak bandel yang suka bolos ini. Dan akhirnya yang tadinya cuma bolos sekolah aja, terus jadi ikutlah kayak perkumpulan-perkumpulan yang mungkin gak sehat setelah sekolah. Terus keputusannya tuh jadi berpengaruh lagi kemana, ke SMA mana dia masuk, yang mana SMA di mana dia sekolah ini mempengaruhi lingkungan atau teman-teman yang terekspos olehnya, yang pada akhirnya menentukan bagaimana dia kuliah dan hal seperti itu. Menurutku kalau misalnya hal kayak begini terjadi, aku akan bilang ke diriku yang dulu adalah, terlepas dari bagaimana orang menilaimu, kamu harus dari kepalamu, kamu menginternalisasi ide bahwa aksinya mungkin salah, tapi jangan sampai itu jadi mencoreng identitasmu. Jangan adopsi identitas baru yang semakin salah, tapi ya udah maafin aja atau lupakan, buka halaman baru dan kembali lagi ke tempat di mana kamu sebelumnya ada. Memang kalau misalnya situasinya itu kita harus bertanggung jawab sama orang lain atau kita membuat suatu macam kerugian material, mungkin emang kita harus ganti rugi atau kita harus membuat kompensasi, harus minta maaf, dan kalau misalnya ada hukumannya mungkin dapat hukuman yang setimpal. Kita harus menjalani semua proses itu. Tapi kalau misalnya itu semua udah beres, jangan sampai kesalahan kita tuh mencoreng identitas kita. Dan ini aku struggle cukup lama, susah banget misahin mana kesalahanku dan mana diriku yang sebenarnya. Tapi sekarang aku melihat kesalahanku dan berpikir bahwa meskipun aku nggak mau lagi ngulangin kesalahan yang sama, tapi kesalahan-kesalahan itulah yang pada akhirnya membentuk siapa diriku sekarang, dimana aku sekarang tuh meskipun nggak sempurna, tapi aku merasa udah ada di posisi yang jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia dan konten dengan hidupku sendiri. Dan kabar baiknya adalah karena kesalahan itu dibuat lebih dulu, maka harga yang harus aku bayarkan jadi lebih murah. Mungkin kalau kesalahan untuk mendapatkan hikmah yang sama aku buat di umurku saat ini, dimana aku punya penghasilan lebih, punya kemampuan atau kebebasan atau keleluasaan lebih untuk melakukan berbagai hal, mungkin kesalahannya jadi lebih parah. Tapi karena aku lakukannya di masa itu, mungkin aku terselamatkan dari ongkos yang lebih besar untuk mendapatkan hikmah yang sama. Terus yang kedua yang ingin ku sampaikan adalah, memang statistik itu berpengaruh, tapi kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita tuh pengecualian atau enggak. Dulu aku banyak menghindari melakukan berbagai hal, banyak menghindari melakukan atau mengambil resiko, karena selalu ditanamkan ide bahwa berdasarkan statistik kayaknya kamu nggak bakal berhasil. Misalnya aku mau jurusan hubungan internasional, yang mana menurutku sebenarnya aku cukup capable saat itu. Aku dibilang jangan milih hubungan internasional karena statistiknya nanti habis lulus bakal susah nyari pekerjaan. Atau misalnya disuruh milih jurusan teknik, karena kalau misalnya milih jurusan teknik berdasarkan statistik nanti kamu bakal dapat pekerjaan kayak begini kayak begitu. Atau jangan lakukan ini karena berdasarkan statistik kemungkinan gagalnya lebih besar. Tapi aku menyadari bahwa kemungkinan gagal itu besar karena kemungkinan itu kan ditarik dari kolam yang mana isinya itu adalah orang yang pengen dan
dan nggak pengen mencapai suatu target tertentu. Sedangkan kalau misalnya di kasusku, misalnya aku yakin nih aku mau berbisnis, meskipun peluang sukses dari suatu bisnis itu kecil, tapi itu kan kalau misalnya kita taruh di suatu kolam yang isinya tuh banyak juga orang yang biasa-biasa aja, tapi kadang tuh kita merasa bahwa kita tuh sebenarnya capable di sini. Kita bisa ngelihat atau mengidentifikasi dalam diri kita sendiri bahwa kita punya ketertarikan yang lebih besar di sini, dan sejujurnya kita juga bisa lihat kadang tuh ada bakat atau talenta kita, atau kita melihat kok kita merasa itu lebih jago di sini daripada orang secara umum ya. Kita itu jadinya tuh semakin dekat ke statistik kecil yang berhasil ini daripada ke statistik besar yang gagal tadi. Dan masalahnya memang kalau kita lihat dari jauh, kita bisa ngelihat statistik dan dibilang kamu mungkin gagal, kamu kayaknya nggak berhasil kalau lihat statistiknya. Tapi dalam proses itu kita nggak tahu apakah kita itu termasuk yang pengecualian atau enggak. Sama juga kayak privilege. Makanya aku kadang agak males bahasnya itu, karena banyak orang yang memakai privilege ini sebagai pelarian, yang mana sebenarnya itu adalah skill issue. Memang kalau misalnya kita lihat dari bird's eye view, katakan kita pemerintahan yang pengen buat suatu kebijakan, memang lihat angka persenan privilege itu penting banget. Tapi pas kita lagi ada di dalam prosesnya, dari mana kita tahu kita itu privilege atau enggak? Kenyataannya adalah banyak sebenarnya kita tuh yang privilege, tapi karena kita gagal-gagal terus, atau jatah gagal yang belum habis, atau kita patokannya orang lain yang jauh lebih berhasil, kita merasa diri kita nggak privilege gitu. Padahal mungkin masalahnya itu adalah kemampuan kita untuk menentukan kita naruhin diri kita di liga yang mana, orang yang mana, kita milih kompetisi yang seperti apa. Kalau misalnya aku taruh diriku sama anaknya Donald Trump, ya jelas aku nggak privilege gitu. Tapi kalau aku taruh diriku di tempat kompetisi yang lain, atau tempat atau di kolam atau liga yang lain, maka aku bisa jadi cukup privilege, karena privilege itu relatif. Dan masalahnya banyak orang yang menggunakan privilege sebagai kayak pembelaan kenapa dirinya nggak mencapai sesuatu, atau sebagai suatu alasan untuk menjelek-jelekan orang lain yang berhasil. Justru kenyataannya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa banyak dari mereka itu sebenarnya kalau kita lihat itu sangat-sangat privilege, tapi mereka nggak meng-acknowledge privilege itu, atau merasa nggak privilege karena mereka melihat orang lain itu sebagai kompetisi yang harus dikalahkan, dan karena mereka nggak bisa mengalahkan kompetisi itu, tapi mereka udah terlanjur melihat mereka sebagai seseorang yang harus dikalahkan, maka cara untuk mempertahankan ego atau gengsinya ya tadi dengan bilang bahwa aku nggak privilege. Emang pada beberapa kasus itu benar, tapi dalam prosesnya kita nggak bakal tahu kita itu di mana gitu. Kita bakal bisa pinpoint kalau kita tuh privilege atau enggak biasanya itu setelah berhasil. Lihat aja semua businessman yang ada di luar sana, atau orang-orang yang berhasil lah intinya. Sekarang pas mereka udah berhasil, kita bisa pinpoint ke bawahnya, oh mereka privilege, mereka punya koneksi ini, mereka punya itu, dan itu benar dan nyata adanya. Tapi kalau misalnya kita dalam prosesnya, kita nggak tahu apakah kita itu termasuk yang privilege juga atau enggak. Waktu aku juga mulai channel YouTube, atau aku mulai berbisnis, atau sebelum aku kayak sekarang kuliah dan tinggal di luar negeri, itu juga privilege yang sekarang aku lihat dulunya nggak terlihat. Dulunya aku dibilang bodoh sama orang, dulunya aku dibilang kayak terlalu idealis, dulunya aku dibilang terlalu banyak cincong gitu. Jadi kayak di masa itu ya emang nggak kelihatan privilegeku. Dan bagi banyak orang juga sebenarnya kayak gini, mereka sebenarnya punya privilege atau unfair advantages yang bisa mereka gunakan leverage untuk mencapai target-target tertentu, tapi mereka nggak bisa ngelihatnya karena tadi ya privilege yang sebenarnya ini relatif dipakai untuk jadi kecenderungan ke relatif yang membuat mereka ada di mentalitas yang stuck di situ-situ aja. Nah, aku mau diriku yang di masa lalu ini ngambil lebih banyak resiko dan menyadari bahwa pas dalam masa berjuang kita nggak tahu privilege kita itu di mana. Tapi kita tetap harus coba lanjutkan dulu, terkhusus kalau misalnya kita yakin dengan kapasitas kita, atau kita melihat bahwa kita punya suatu bakat atau talenta di suatu bidang. Memang privilege itu nyata, dan seringkali memang kesuksesan kita itu ditentukan sama seberapa privilege-nya kita dibanding dengan orang-orang yang memperjuangkan target yang sama yang jumlahnya terbatas. Itu nanti emang ada nyatanya, tapi kalau dalam prosesnya kita belum bisa terlalu banyak berkonklusi tentang itu. Jadi sebagai individu, aku akan bilang ke diriku yang kemarin untuk kurangin terlalu terobsesi dengan statistik dan angka-angka, karena bagi banyak kita itu sebenarnya kalau misalnya kita udah terobsesi dengan suatu bidang, seringkali kita itu lebih deket grup outlier daripada ke yang enggak. Terus hal ketiga yang pengen aku sampaikan adalah masa kecilmu, masa remajamu itu lebih pendek daripada apa yang kamu bayangkan. Aku sekarang udah orang dewasa, dan aku masih ingat waktu SMA, waktu sekolah, itu setiap kali sekolah tuh omongannya sama teman-temanku, nggak terasa sebentar lagi kita mau lulus, nggak terasa sebentar lagi orang tua kita mau pensiun. Perlahan-lahan tuh semakin banyak ucapan-ucapan nggak terasa tadi yang akhirnya sekarang tuh jadi suatu bentuk realita. Aku sekarang udah 20-an dan orang tuaku sebentar lagi juga mau pensiun. Aku yang sekarang 5 bersaudara sebentar lagi mungkin akan terpecah-pecah ke keluarga barunya masing-masing. Jadi yang sekarang tuh aku di Instagram Reelsku itu sering banget muncul-muncul kayak Instagram Reels yang bentuknya tuh kayak nostalgia, kayak memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana masa kecil tuh terasa. Jadi kayak ditunjukin anak-anak 2000-an itu kayak gimana masa kecilnya. Ada kayak mobil-mobilan dorongan yang biasanya ada di supermarket itu, terus kayak karpet-karpet tuh yang bisa dicopot pasang, atau kayak tontonan-tontonan masa kecilnya. Itu semuanya jadi kayak diputar lagi, dan aku melihat bahwa wow, ternyata itulah dia, kayak masa kecilku sangat-sangat pendek, sangat singkat. Dulu aku merasa bahwa aku tuh selalu akan jadi anak kecil. Aku merasa bahwa ya anak kecilku itu adalah suatu eternity, atau kayak suatu hal yang akan selalu seperti itu. Tapi ternyata ya itu cuma sekejap mata doang. Bahkan adekku sekarang yang bahkan awal pandemi kemarin tuh masih kayak cabi-cabi banget pipinya, sekarang tuh udah tinggi banget dan udah kurus banget. Dan ini mengingatkanku untuk coba fokus ke
masa kini. Jadi nggak terlalu banyak hidup lagi di masa depan atau di masa lalu, tapi apa yang kita pegang sekarang cobalah nikmati untuk itu. Bahkan dulu aku sempat kesel juga tuh sama kayak beberapa bulan karena loh kok adekku yang tadinya cabi kok sekarang jadi kayak kurus, pipinya tirus, terus nggak bisa diajak main lagi. Kenapa sekarang jadi lebih banyak bandelnya? Dulu aku sempat kesel, sempat kayak pengen ngebekuin waktu gitu rasanya. Tapi pada akhirnya aku merasa ya bahwa ya kita harus tetap ada juga di masa saat ininya gitu. Kita harus tetap ada di berbagai stage dalam perkembangannya, karena apa yang bagi kita itu adalah suatu hal yang atau hari yang average gitu, bagi anak-anak kecil itu adalah masa kecilnya. Dan bagaimana kita melihat masa kecil kita sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat kita kayak pengen balik lagi rasanya gitu, itu yang sekarang mereka lagi lalui. Dan aku pengen fokus di presentku supaya childhood mereka itu jadi lebih bagus juga. Dan ini pesan yang aku bawa juga ke diriku ke masa depan. Sama juga kayak waktu sekolah kemarin, meskipun aku bersyukur bahwa aku udah menetapkan banyak target yang bagus di dalam kelas dan juga di kegiatan non-akademik, tapi aku merasa andaikan dulu aku tuh bisa main lebih banyak lagi sama teman-temanku, karena ya pada akhirnya itulah momen-momen yang diingat, dan aku jadi nggak terlalu banyak punya ingatan. Dan bahkan beberapa ingatanku tuh adalah bahwa sebenarnya aku bisa main, tapi karena aku ada target belajar apa gitu atau target nyelesain bacaan apa gitu, jadinya aku pulang aja. Dan sekarang aku pikir harusnya waktu itu aku lebih banyak main. Dan jadinya sekarang meskipun aku coba fokus dengan kayak mengembangkan bisnisku, mencoba perform cukup oke lah di perkuliahan, tapi aku lebih banyak mencoba menyeimbangkannya dengan membangun banyak kenangan, menginvestkan diriku dan waktuku ke berbagai macam hubungan di lingkungan sosial dekat dan jauhku. Dan menurutku ini jadinya hidupku terasa lebih fulfilling. Hal keempat yang pengen ku katakan ke diriku di masa lalu adalah terima kasih dan selamat karena kamu berani untuk berdiri dengan prinsipmu. Terlalu banyak masa hidupku, terutama zaman sekolah kemarin, itu tuh yang didikte atau berusaha untuk didikte sama orang lain. Jadi banyak orang yang mencoba mengubah bagaimana keputusanku, banyak orang yang mencoba untuk mengecilkan hal-hal yang kulakukan, banyak hal-hal yang coba aku kembangkan, tapi ujungnya malah dipermalukan. Aku juga ingat waktu aku SMP waktu itu sempat bikin video YouTube juga. Terus ada beberapa temanku yang tahu. Terus dimana di saat itu aku kayak pengen diem-diem aja dengan channel YouTubeku. Terus pada akhirnya diolok-olok di sekolah. Dan ada suatu waktu juga dimana main futsal dan senior-seniorku dengar tentang itu. Di dalam hall futsal itu, setiap kali aku pegang bola, selalu kayak ada yang teriak, halo guys, halo guys, halo guys. Dan itu sebagai anak di umur segitu itu terasa sangat humiliating ya, sangat menghancurkan rasanya. Terus juga bahkan mungkin karena dari dulu aku coba untuk menanamkan sikap percaya diri dan mencoba untuk berdiri untuk apa yang aku percaya itu benar, seringkali jadinya banyak orang yang nggak senang denganku. Aku bahkan sempat dipanggil sama seorang senior, terus kayak dibilang, kamu sini dulu, kok kamu berani-beraninya kayak membusungkan dada kayak begitu, kamu hati-hati ya, kalau misalnya kamu kayak gitu di sini kamu bisa diinjak-injak nanti. Dan sekarang sejujurnya aku nggak tahu senior itu kemana, dan bahkan beberapa senior yang aku ingat dulu sempat mencoba untuk mempermalukanku juga, yang pada akhirnya bekerja sama denganku, atau aku menggunakan jasa mereka, atau aku membantu mereka menyelesaikan suatu masalah A, B, C dalam hidupnya. Dan ya itulah kayak roda kehidupan. Dan menurutku ya di saat itu mungkin pengetahuan mereka emang terbatas dan pengalamannya juga minim, jadi pengen pasti kayak menjadi yang terbaik, jadi kayak mempertahankan egonya, jadi yang kayak si paling kuat di sekolah gitu. Tapi aku harus mengapresiasi diriku yang dulu karena cukup tangguh melawan hal-hal kayak gini. Aku nggak terlalu takut sama senioritas, dan ya benar adanya ternyata kayak ya senioritas zaman sekolah itu cuma singkat banget rasanya. Dan semakin tua kita kayak jarak yang tadinya besar itu terasa jadi kecil. Jadi kayak misalnya 3 tahun, kalau misalnya anak umur 3 sama anak umur 6 itu kan beda banget, rasanya itu jauh banget. Tapi kalau misalnya yang beda 3 tahunnya tuh 58 sama 55 tahun, kita mikirnya mereka sama-sama orang di umur 50-an ya. Jadi ya aku berterima kasih karena bisa atau nggak terlalu terpikirkan sama intimidasi kayak begitu. Sama juga pas aku kemarin ganti jurusan, aku itu udah sangat terukur, sesuatu yang aku coba meskipun berat aku coba jalankan, aku ambil resikonya. Banyaknya om-om, banyak banget kayak orang-orang entah yang aku kenal sebenarnya mungkin, tapi beliau membanjiri post-post IG ku di kolom komennya atau di channel YouTube ku dan membilang ini aku kayak idealis banget, lu nggak tahu kayak kenyataan hidup tuh kayak gimana, lu nggak tahu ini itu dan itu, lihat aja sebentar lagi lu bakal gagal. Aku baca komentar-komentar kayak gitu, cuma aku meskipun sulit menghadapinya waktu itu, aku tetap berterima kasih kepada diriku karena tetap untuk percaya dengan apa yang aku yakini, meskipun itu artinya kalau misalnya aku beneran gagal ya aku harus terima kegagalan itu. Nah itulah kurang lebih dia 4 hal yang bakal gue omongin kalau misalnya aku duduk sama diriku di masa lalu. Kalau teman-teman gimana? Apa hal-hal yang teman-teman bakal katakan ke diri teman-teman di masa lalu? Komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.